Nah, kalau memang kita anggap ini ternyata yang melakukan PJ orang luar masuk, ah, kenapa di saat bupati definitif yang dari Urang Aceh dan dari mantan Panglima hana mengurus persoalan-persoalannya? Tentu, tentu, nak bergabungnya hanya ide dan pikiran kita kenan. Dan Aceh kagok pebut, pokoknya kata provokasi bermacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, sahabat SAS Inisiatif, hari ini kita berjumpa lagi dengan Tengku Syeki ya, di mana Uronyo tadi kita bahas tentang rumah gedung ya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah gedung dan juga kiban situasi terkini di rumah gedung. Apakah Tengku Syeki menerima atau tidak? Jadi akan kita pilih dua topik. Yang pertama adalah apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus bangsa Aceh mengetahui tentang rumah hudung. Gimana, Kiban, pendapat Nunggu Syeki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, shalom kumandung shalom yang di seluruh dunia. Punya buta tuh dile MOU Helsinki-nya dan kan untuk menuntut hak kemerdekaan dan kedaulatan itu Tanah Iro yang segolom, tapi nya hanya perlu perpanjang. Kemudian setelah terjadi MOU Helsinki, ngomong ideologi yang tertuntut mereka dan kedaulatannya Hanali. Berarti kaitan dalam NKRI. Lagi segolom tamu perang panjang. Yang persoalan dia harus tak paham. Dan harus paham oleh bangsa Aceh Mandu. Dan tepu mentong yang terjadi kebijakan adalah bak Indonesia, bak aturan Indonesia, bak hukum Indonesia. Yang berdasarkan undang-undang rumah gedung. Bagah batu. Tentu yang adalah sebuah sejarah yang memang peninggalan-peninggalan persoalan, yaitu baik satu sisi pandangan yang kekejaman yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Jokowi pun mengakui berarti pelanggaran HAM berat. Namun dalam kondisi rumah gedungnya Lundengo punya yang diratakan dengan tanah bahwa ingin dibangun sesuatu. Belum sesuatunya hanya lupa pulang sampai orangnya. Sesuatunya hanya lupa pulang, tapi menurut isu bahwa dibangun masjid oleh pemerintahan daerah Kabupaten Pidi. Ya. Masjid di lahannya dan Nasid monumen bahwa sama terjadi pelanggaran HAM. Namun untuk terjadinya tentu awaknya musyawarah, pembahasan antara pemerintahan eksekutif Indonesia, nya kan bupati gubernurnya mendung perpanjang tangan Indonesia. Jadi kekuatan dalam menentukan kebijakannya ke eksekutif, tapi harus disetujui oleh legislatif, yaitu tingkat DPRA, di Banda Aceh, tentu lun baca sabah surat bahwa disetujui oleh ketua DPRA Pun Yahya. Yang lun baca selembaran surat yang disetujui. Menancik ke bawah jibak DPRK, yang otomatis yang adalah sebuah rapat khusus untuk membahas persoalan-persoalan pembangunan di daerah PD. Dan pementong kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah PD tentu disetujui pula hasil pembahasan oleh DPRK sebagai legislatif. Artinya, memandung kebijakan-kebijakan yang di Aceh Ronyo yang adalah bekerja sama pembahasan tersebut antara DPRA dengan eksekutif gubernur atau PJ gubernur, apalah namanya, tetapnya perpanjangan ke Indonesia. Lo kira lagi kan
yang terjadi di PD nyen adalah ada persetujuan baik petinggi tinggi GAM yang Malik Mahmud yang pasti laki petunjuk maupun Muzakir Manam dan yang lain-lain pasti naik laki petunjuk dan awalnya RTG disetujui untuk sesuatu membangun sesuatu di sini. Lo kira menan yang Cik sampaikan. Ya, Tengku Syeki, tapi KPA sangat mengecam terhadap pembangunan masjid ya melalui jubir yang Azhari Cage yang mengatakan bahwa tidak setuju pembangunan masjid di bekas rumah gedung. Seharusnya dibuat adalah museum untuk mengenang atau untuk mengingat kembali atau juga mengenang tragedi-tragedi yang terjadi di rumah gedung. Yang kibat Tengku Syeki. Akhirnya sisi mengeluarkan pendapat, kita dalam NKRI semua rakyat mengeluarkan pendapat. Tapi kebijakan itu nggak bisa dirubah, nggak bisa diubah dengan pendapat-pendapat karena yang kebijakan itu ada eksekutif dan legislatif, apalagi didukung oleh petinggi-petingginya. Menyangkut dengan statement, saya sama dong, Raklun pulung kecam apabila DPD menghilangkan sejarah-sejarah yang semestinya yang tetap dibuat monumen. Tetapi lun pegah puno kita kecam apapun itu adalah kebijakan yang tak disetujui oleh pemerintah karena ada ekari lun pegah. Tapi perlawanan lain hanya mungkin karena itu hanya kekuatan. Karena itu kamu menyerah di dalam NKRI atau kata pemenyerah di dalam NKRI atau itu kata pelalu perang atau itu kata kau budi-budi. Jadi kekuatan untuk bisa mengubah kebijakan-kebijakan yang rayu laganya hanya mungkin dengan statement-statement biasa. Lu kira laganya. Jadi oleh si Azhari Cage bisa mengeluarkan pendapat untuk tidak melakukan kebijakan tersebut. Tapi harus lihat peraturan dan aturan itu tentu ada musyawarah dengan eksekutif dan legislatif. Urutnya yang legislatif di Banda Aceh maupun di kabupaten kota mantong dikuasai mayoritas partai PA. Mantong partai PA. Jadi menyangkut dengan kebijakannya ya paling tidak semestinya awaknya yang hadang secara politik. Baik di persetujuannya. Mungkin ibi persetujuan oleh DPRA atau DPRK, mungkin eksekutif hanya memutuskan sepihak. Hanya karena ada terjadi sebuah kondisi yang berpotensi bermacam-macam. Tapi karena awalnya loyo KIB dukungan, orang ya cuci tangan. Jadi seakan-akan awaknya hanya bertanggung jawab karena yang kebijakannya adalah Sidro PJ Jawa misalnya. Sidro PJ dari Sipai. Yang diprovokasi. Padahal siapapun PJ, mau orang Aceh, mau orang Jawa, mau orang Batak, siapapun itu adalah menjalankan konstitusi negara Indonesia di Aceh. Ya ada persoalan, lu kira. Kalau memang kita anggap ini ternyata yang melakukan PJ orang luar masuk, kenapa di saat bupati definitif yang dari orang Aceh dan dari mantan panglima hanya mengurus persoalan-persoalannya. Tentu, bergabungnya hanya ide dan pikiran kita kenan. Dan ada kagok pebut, orangnya kata provokasi bermacam-macam. Satu sisi tetap kebijakannya adalah kita tetap sebagai orang yang hanya menonton orang di Aceh. Karena kebijakan nabak di PRA, di PRK, eksekutif tingkat PJ, gubernur dan seterusnya dan oleh Muzakir Manap dan Malik Mahmud, orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan apa yang terjadi pasca MOU Sengki. Lu kira lagi yang Tengku Dodi? Tengku Syeki. Pekan Tengku Syeki mendukung terjadinya penghilangan bekas-bekas bekas sejarah ya. Mungkin dan statementnya Bupati Mawa mengatakan Barmo Gudungan kan bekas sejarahnya malah masa kelam Aceh yang harus disingkirkan. Yang Iban dan Kujeki. Dia tetap handul dukungannya. Tetap lo handul dukungan kepada statement Bupati. Karena tetap di sini adalah sebuah peristiwa yang sangat kelam di sini memang. Sebuah peristiwa
kebiadaban terjadi di saat terjadi perang. Kemudian, jadi resiko perang itu pasti meninggalkan sejarah-sejarahnya. Tapi ketika memang seorang PJ mengatakan itu adalah sebuah situasi yang nggak perlu dikenang, itu kita nggak mendukung. Tapi persoalan tidak mendukung itu, kebijakan kita nggak bisa mengubah. Karena nasib kekuatan untuk mengubah satu sisi, urang-urang petingginya diberi dukungan secara dilikut laya lah tanggap, anak terbuka. Jadi nyok yang membuat si Bupati PJ berani mengambil kebijakan dan berani mengeluarkan statement-statement lagi kan, karena memang didukung oleh perangkat undang-undang, oleh perangkat undang-undang yang disetujui oleh DPRK tingkat PD dan didukung oleh ketua DPRA tingkat kabupaten, tingkat provinsi, yaitu dari Pun Yahya. Itu kan mengeluarkan surat memberi dukungan. Jadi lo sama posisi kalau pegah, lo tetap belum kecam apabila ada upaya-upaya untuk menghilangkan bukti-bukti sejarah atau kebiadaban yang dilakukan pasca dalam perang panjang antara Eringgang. Walaupun sama posisi juga, di sisi lain itulah resiko perang. Resiko perang itu pasti meninggalkan kehancuran-kehancuran dalam segala aspek. Yang kena sayangkan, ketika itu sudah terjadi, bahwa ditupa perjuangan Aceh mereka adalah menuntut hak kedaulatan dan kemerdekaan, kenapa kemudian awak-awak si Malik Muzakir Manapnya dimenyerah di petalu perang, seakan-akan tidak pernah terjadi apa yang terjadi kebiadaban dalam masa konflik. Nyo yang dilupakan nyawanyo, maka kita nyo sebagai bangsa Aceh yang dalam ideologi Aceh mereka perlu mempertanyakan persoalan ini pada internal, yang bisa dilakukan pada internal. Tapi menyangkut dengan kebijakan RI, itu hanya daya upaya ada. Karena orang lo pegah berani penjajah karena anak pengkhianat. Maka pengkhianat lebih bahaya daripada penjajah. Yang membuat kondisi di Aceh Ronyo, maka berani orang Partai Nasional, berani pihak-pihak lain masuk ke dalamnya karena didampingi oleh pengkhianat-pengkhianat yang bermain di Aceh. Jadi apa salah kau? Nyo yang lalu sampaikan dengan Dodi, nyo keras harus sampaikan. Semoga bangsa Aceh memahami. Apalagi lo dengar nak aksi kan, nak wacana aksi di PD untuk menolaknya. Tentu lo anggap sebuah sisi baik sampai bangsa Aceh urangnya kedatangan Jokowi adalah siro presiden negara, tentu awalnya akan dijaga dengan berlapis-lapis pengamanan terhadap kedatangan presiden. Jadi momen untuk tapegot aksi di saat kedatangan presiden, lun kiranya rakyat mudarat daripada manfaat. Tapi di lun pada prinsip sah-sah mentong, lun lebih dukungan setiap aksi untuk kebaikan bangsa Aceh, lun tetap lebih dukungan.